Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, ada salah satu kitab kuno yang disebut dengan kitab terlarang. Karena isi dari kitab tersebut menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan khususnya yang berkaitan tentang munculnya masa kejayaan di Nusantara. Mengapa kitab ramalan ini sengaja dirahasiakan? Karena negara-negara asing yang selama ini berkuasa dan sudah tahu tentang rahasia kitab ini, mereka tidak rela Nusantara menjadi negara yang kuat, yang berjaya, yang punya pengaruh besar terhadap dunia. Ada 8 ramalan yang tertulis dalam kitab terlarang tersebut tentang tanda kejayaan Nusantara. Dan 7 dari ke-8 ramalan tersebut sudah terjadi. Tapi 1 yang belum terjadi. Lalu apa nama kitab terlarang tersebut? Dan siapa yang meramalkan dan yang menulis? Dan 1 tanda apa yang belum terjadi, itu akan kami jelaskan di akhir. Dan di antara 8 tanda yang tertulis dalam serat Jawa tersebut, di antaranya adalah yang pertama, sekehe warga ing nagari punika percados kelawan Gusti Allah ugi utusanipun. Artinya, pertandanya mayoritas penduduk di negeri tersebut beriman atau memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Gusti Allah. Mereka iman kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada Rasul-Nya atau utusan-utusan Tuhan. Seperti mempercayai Rasul, Nabi, dan para wali. Dan pertanda tersebut terbukti bahwa di Nusantara ini memiliki asas negara, yaitu Pancasila, yang sila utama atau yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan sejak dari zaman nenek moyang Nusantara pun jelas bahwa di Nusantara itu punya kepercayaan yang sangat kuat tentang ketuhanan, meskipun dengan berbagai peradaban agama yang masuk. Kedua, warga ing nagari punika keturunan saking golongan Ajam sanes bangsa Arab. Artinya, pertandanya adalah penduduk di negeri tersebut dari golongan Ajam, bukan keturunan dari bangsa Arab. Nah, yang dimaksudkan golongan Ajam menurut berbagai sumber kajian para ahli-ahli sejarah itu adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, yaitu dari cucunya yang bernama Javan, yang dalam Hindu Buddha disebut dengan Jawan, yang dalam istilah negara barat itu disebut Java, yang tidak lain adalah Jawa itu sendiri yang mencakup Nusantara pada zaman dulu secara luas. Yang ketiga, warga negeri sami sae-sae kathah ingkang saged maos kitab suci kang pungkasan. Artinya, penduduk negeri tersebut orangnya baik-baik dan banyak yang bisa membaca kitab suci yang terakhir, yaitu membaca kitab Al-Quran. Dan di Nusantara itu pun terbukti bahwa mayoritas penduduknya yang beragama Muslim, dan hampir semua yang beragama Muslim tersebut bisa membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan banyak yang hafal Al-Quran meskipun itu bukan bahasa asli Nusantara. Lalu yang keempat, negeri punika jembar sanget sitine lan kathah ingkang sami dateng ngaleh. Artinya, tandanya di negeri tersebut itu tanahnya sangat luas dan banyak pendatang yang pindah. Itu pun juga terbukti di Nusantara ini sejak dari zaman dulu sudah banyak bangsa keturunan asing yang pindah
datang dan menetap memilih hidup di Nusantara, mulai dari bangsa keturunan Cina, Arab yang mereka memilih menetap untuk berdagang dan keperluan lain. Yang kelima, negeri punika cacahe langkung atusan dwipa, kathah anak turun utusan agung. Tanda yang kelima, artinya di negeri tersebut pulaunya lebih dari ratusan dan ada banyak keturunan utusan agung atau keturunan Rasulullah yang tinggal menetap. Dan di Nusantara ini pun juga sudah sangat jelas sekali bahwa ada banyak sekali keturunan para wali yang menyebarkan agama yang mereka itu adalah keturunan dari Kanjeng Rasul Muhammad. Yang keenam, negeri punika kawengku gunung-gunung gede asring ngalami lindu. Nah, artinya di negeri tersebut itu dinaungi gunung-gunung yang besar dan sering terjadi gempa. Nah, tanda ini pun juga ada di Nusantara. Cocok dengan keadaan Nusantara yang memiliki banyak gunung yang besar yang sejak zaman dulu pun sering mengalami gempa yang melanda. Yang ketujuh, negeri punika reraketan kelawan negeri wetan tebih ugi negeri segoro kuning. Artinya negeri tersebut menjalin hubungan erat dengan negara di timur yang letaknya itu jauh, yaitu ditafsirkan negara Cina, dan juga menjalin hubungan dengan negeri yang disebut dengan Laut Kuning, yang tidak lain itu adalah negara Korea, yang punya nama negara sesuai dengan nama rajanya, yaitu Raja Koreo, dan itu adalah Korea. Dan satu pertanda lagi yang belum terjadi di Nusantara yang menjadi pertandanya adalah yang kedelapan, ing pungkasane jaman negeri punika bakal joyo. Kabuka kabeh dwipane, kabuka ing mangsa Imam Mahdi uga Nabiullah Isa. Artinya nanti di akhir zaman negeri ini akan mencapai puncak kejayaannya. Semua pulau-pulaunya akan terbuka rahasia yang ada di dalamnya. Itu pada masanya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Itulah mengapa selama ini banyak yang meramalkan bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di Nusantara. Lantas, apa nama kitab terlarang yang menyebutkan hal itu dan siapa yang meramalkannya yang tertulis di dalamnya, yang itu menyangkut tanda kemunculan kejayaan di Nusantara ini? Nah, 8 tanda tersebut sumber aslinya adalah dari kitab terlarang yang berbahasa Arab yang namanya adalah kitab Al-Jafr Al-A'zam, yang menulis ramalan dari ramalannya Kanjeng Sayyidina Ali, yaitu sahabat Nabi Muhammad, mengenai akhir zaman dan menyangkut tentang kejayaan Nusantara. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.